Oke, jadi terkait dengan beasiswa Bank Indonesia. Nah, apa sih itu beasiswa Bank Indonesia? Nah, jadi beasiswa Bank Indonesia ini merupakan program sosial Bank Indonesia sebagai sebuah bentuk kepedulian Bank Indonesia untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan juga mampu bersaing. Nah, beasiswa Bank Indonesia ini nantinya akan diberikan kepada siswa-siswi SMK, jadi nggak cuma mahasiswa aja. Nah, kemudian juga mahasiswa S1, D3 dari PTN, PTS, dan juga Politeknik yang memiliki kerjasama dengan Bank Indonesia. Nah, kenapa sih harus beasiswa Bank Indonesia? Nah, yang pertama, selain adik-adik mendapatkan bantuan dana pendidikan, adik-adik juga akan tergabung dalam komunitas Genbi. Nah, apa sih itu Genbi? Genbi adalah generasi baru Indonesia yang merupakan komunitas dari penerima beasiswa Bank Indonesia yang akan menjadi perpanjangan tangan dari Bank Indonesia dalam menyampaikan program-program kerjanya ke masyarakat. Nah, selain itu, adik-adik juga akan mendapatkan pelatihan dan juga pengembangan diri. Baik itu berupa pelatihan secara teori ya terkait dengan apa itu kris, kemudian juga cinta bangga paham rupiah, kemudian juga CAP, jadi lebih kepada program-program Bank Indonesia dan juga pengembangan diri terkait dengan penggunaan sosial media. Waktu itu aku dapat ikut capacity building terkait dengan pengembangan diri, terkait dengan bagaimana membangun sosial media. Nah, selain itu juga ada pelatihan kepemimpinan, itu berupa leadership praktis di mana kita ditempa langsung nih sama TNI. Begitu TNI waktu angkatanku kan aku 2 kali nih dapatnya, periode pertama dan juga periode kedua. Nah, waktu periode pertama itu aku dibimbing sama TNI Angkatan Udara, teman-teman. Terus yang waktu kedua itu aku sama TNI Angkatan Darat. Nah, kemudian selain mendapatkan pelatihan, kemudian juga mendapatkan koneksi, adik-adik juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan Bank Indonesia. Jadi kapan lagi nih bisa datang ke gedungnya Bank Indonesia? Jadi kan Bank Indonesia itu di setiap cabang ada kantor perwakilan wilayahnya ya. Nah, adik-adik bakal berkesempatan buat datang langsung ke kantor Bank Indonesianya. Kemudian juga kalau ada kegiatan seperti festival, ya kayak waktu aku tuh sempat ikut festival Lovina. Kemudian juga festival di Ubud tuh teman-temanku pernah ikut ya. Jadi diajak untuk menjaga stand, kemudian memberikan sosialisasi kris, sosialisasi cinta bangga paham rupiah. Nah, kalau adik ikut kegiatan Bank Indonesia itu juga selain adik-adik dapat pengalaman, adik-adik juga diberikan fee ya, diberikan apresiasi gitu. Nah, selain itu juga sempat juga waktu angkatanku itu ikut kegiatan G20 adik-adik ya, festival festival keuangan digital FEKDI. Nah, selain itu, jenisnya. Nah, selanjutnya terkait dengan jenis beasiswa Bank Indonesia. Yang pertama itu ada beasiswa reguler dan juga ada beasiswa unggulan. Nah, bedanya apa sih yang reguler dengan yang unggulan? Nah, kalau yang reguler ini itu diberikan kepada PTN, PTS, kemudian juga SMA, SMK, vokasi yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Nah, kalau adik-adik mau tahu apa saja sih universitas yang bekerja sama Bank Indonesia, adik-adik bisa kunjungi Instagram Genbi Official. Dan di situ ada tuh banyak ya, hampir semua universitas kayaknya kerja sama Bank Indonesia. Nah, selain itu, bedanya sama beasiswa unggulan itu kalau beasiswa unggulan hanya ada di beberapa kampus unggulan seperti ITB, ITS, IPB, UGM, UI, Unpad, Unhas. Nah, terus bedanya apa nih yang reguler sama unggulan selain dari segi kampusnya? Itu juga dari segi nominal yang didapatkan adik-adik. Kalau yang reguler itu setahu aku dapatnya 1 juta per bulan. Jadi di setahun dapatnya 12 juta. Nah, kalau yang unggulan itu dapatnya 1,5 juta per bulannya. Dan itu juga jumlah penerimanya lebih sedikit yang unggulan. Kalau yang reguler itu biasanya 50-75 orang per universitas. Nah, kalau yang unggulan setahu itu 30 orang. Kemudian juga persyaratannya ya yang membedakan, karena unggulan itu setahu aku ada kemampuan bahasa Inggris. Jadi ada minimal TOEFL-nya. Oke, lanjut lagi nih.
benefit beasiswanya. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Jadi ada bantuan dana pendidikan maksimal itu bisa menerima 2 tahun ya, dari semester 4 sampai semester 8. Nah, jumlahnya itu 1 juta per bulan ya untuk yang reguler, 1,5 juta per bulan untuk yang unggulan. Jadi totalnya bisa 12 juta per tahun. Yang dibayarnya itu 2 termin ya. Jadi 6 bulan sekali dibayarkannya. Lumayan bisa buat bayar UKT dan juga nambah uang jajan. Dan perlu diketahui kalau beasiswa Bank Indonesia ini boleh juga untuk anak PNS. Biasanya kan beasiswa lain untuk yang non PNS itu harus mencantumkan surat keterangan tidak mampu. Nah, tapi kalau beasiswa Bank Indonesia ini tidak mencantumkan SKTM juga nggak masalah gitu. Nah, kemudian yang kedua, adik-adik juga bisa mendapatkan pengalaman organisasi dan juga relasi yang kuat. Nah, karena adik-adik nanti akan otomatis tergabung dalam komunitas Genbi. Nah, komunitas Genbi ini juga kegiatannya seru-seru ya adik-adik. Seperti ada pengabdian kepada masyarakat, kemudian juga mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah, melakukan sosialisasi terkait dengan CBPR, ya, Cinta Bangga Paham Rupiah, dan juga KRIS. Dan itu juga berkesempatan mengikuti kegiatan-kegiatan Bank Indonesia ya, seperti yang aku sebutkan tadi gitu, bisa datang ke kantor perwakilan wilayahnya ya. Kemudian juga bisa ikut festival-festival yang melibatkan Bank Indonesia. Nah, selain itu juga adik-adik akan mendapatkan pelatihan dan pengembangan diri. Nah, seperti yang sudah aku sebutkan tadi juga ya. Jadi pelatihannya itu ada yang diberikan langsung oleh pihak Bank Indonesianya, itu biasanya capacity building. Pelatihannya berupa teori ya, kita mengikuti pelatihan, duduk seminar di dalam gedung. Nah, kemudian juga ada yang leadership practice. Nah, kalau leadership practice itu pelatihan kepemimpinan. Jadi ada kayak baris berbaris, kemudian ada latihan fisiknya juga. Dan ada game-game seperti yang ada di gambar ini nih. Aku ikut permainan di pinggir pantai nih, permainan oper-oper sarung. Kemudian adik-adik juga bisa mendapatkan relasi ya, ketemu sama teman-teman Genbi yang ada dari luar universitas, karena biasanya kalau leadership practice dan juga capacity building itu cakupan wilayahnya provinsi. Jadi Genbi itu ada yang Genbi komisariat, Genbi universitas, sama ada juga Genbi yang provinsi. Nah, terus apa aja sih persyaratannya Kak kalau mau mendapatkan beasiswa Bank Indonesia? Nah, ini ada persyaratan umumnya. Yang pertama, merupakan mahasiswa aktif program S1. Kemudian tidak memiliki hubungan keluarga yang terafiliasi oleh Bank Indonesia. Kemudian sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 40 SKS. Jadi adik-adik harus sudah berada di semester 4. Nah, buat adik-adik yang baru masuk semester 1 itu mohon maaf belum bisa untuk ikut seleksi beasiswa Bank Indonesia. Nah, kemudian juga IPK-nya. Nah, tapi adik-adik bisa mempersiapkan diri ya supaya bisa mendapatkan IPK minimal 3 dari skala 4. Kemudian juga maksimal usianya 23 tahun atau belum berusia 24 tahun saat menerima beasiswa. Tidak sedang menerima beasiswa lain. Jadi untuk beasiswa Bank Indonesia ini nggak bisa double funding ya adik-adik. Jadi cuma bisa satu aja gitu. Nah, kemudian juga punya pengalaman aktivitas sosial yang berdampak kepada masyarakat. Jadi nggak harus organisasi di kampus aja gitu, nggak harus HMJ, nggak harus BEM, tapi kalau misalnya adik-adik juga ikut organisasi di luar kampus itu boleh dicantumkan nanti di CV dan juga boleh dicantumkan sertifikatnya. Mungkin adik-adik ikut volunteer di luar yang skalanya nasional atau di wilayah gitu boleh. Kemudian juga bersedia untuk berperan aktif untuk mengembangkan Genbi dan berpartisipasi pada semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Kemudian yang terakhir itu diutamakan bagi mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu dengan mencantumkan SKTM. Tapi kalau semisal tidak terdapat calon penerima beasiswa yang berasal dari kalangan keluarga kurang mampu, itu akan diberikan ke yang memenuhi persyaratan lainnya. Jadi memang nggak wajib juga mencantumkan SKTM. Nah, apa aja sih berkas-berkasnya? Tadi kan udah ketentuan umumnya nih. Terus sekarang berkas-berkasnya. Yang pertama, itu adik-adik bisa mengisi form biodata, nanti bakal diberikan ya pada saat pengumuman seleksi administrasi. Kemudian kartu identitas seperti KTP dan juga KTM. Kemudian ada resume atau CV dan juga motivation letter. Motivation letter itu seperti esai.
alasan kenapa adik-adik berhak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Kemudian ada juga surat pernyataan bersedia untuk berperan aktif. Kemudian ada surat rekomendasi dari satu tokoh. Biasanya itu dosen boleh, kemudian juga koor prodi bisa. Terus juga ada surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa. Dan yang terakhir itu ada fotokopi berkas prestasi lainnya. Baik itu sertifikat organisasi, sertifikat lomba. Dari SMA boleh dicantumkan juga kalau ada pernah ikut lomba waktu SMA atau mungkin daftar ranking itu juga boleh dicantumkan. Nah, selanjutnya untuk tahapannya nih. Tahapannya cuma 2, yaitu pertama ada seleksi berkas dan yang kedua ada wawancara. Terus daftarnya di mana? Kapan nih pendaftarannya? Nah, seperti yang udah aku sebutkan tadi di talk show itu untuk pendaftarannya biasanya sih di awal tahun, Januari sampai Februari. Kalau waktu angkatanku itu 14 Februari. Nah, tapi tadi aku sempat nih lihat di Instagramnya katanya dari 9 Januari sampai 9 Februari ini pendaftarannya untuk tahun ini. Jadi adik-adik bisa mungkin nanti ya, karena kalau sekarang kan adik-adik baru SMA. Kalau ini kan nanti di semester 4 baru bisa dapatnya. Jadi adik-adik bisa follow dulu nih Instagram Genbi dari universitasnya masing-masing. Nah, kalau untuk daftarnya di universitas masing-masing ya secara offline. Jadi nggak ada websitenya. Adik-adik nanti bisa di print untuk berkas-berkasnya, dijilid lalu dikumpulkan di TU fakultas kalau waktu di universitasku. Nah, untuk seleksi administrasi itu biasanya dijaring 100 orang dulu, nah, baru lanjut ke wawancara. Nah, wawancaranya cuma sekali aja ya adik-adik, jadi cuma satu tahap aja dengan pihak Bank Indonesia ya. Jadi ada pembinanya, jadi kita wawancara dengan pembinanya dan juga sepertinya ada psikolog sih waktu itu. Karena kakak waktu itu diwawancari dengan 3 orang. Oke, lanjut lagi ke program dari beasiswanya apa aja nih kak. Jadi yang pertama ada capacity building, seperti yang aku sebutkan tadi, itu pemberian materi seputar Bank Indonesia dan juga pengembangan diri. Terus ada leadership practice, itu di lapangan ya. Jadi ada baris berbaris, kemudian latihan fisik seputar kepemimpinan. Kemudian ada juga partisipasi media sosial. Ini adik-adik diharapkan aktif untuk membagikan kegiatan-kegiatan Bank Indonesia di media sosialnya. Baik itu posting Twibbon atau mungkin postingan terkait dengan kegiatan yang adik-adik ikuti di Bank Indonesia. Nah, selanjutnya ini terkait dengan kegiatan-kegiatan Genbi. Seru-seru juga ada kegiatan Genbi, karena di Genbi itu ada beberapa divisi ya, ada divisi pendidikan dan kebudayaan, kemudian divisi kewirausahaan, divisi pemberdayaan masyarakat, kemudian divisi media sosial ya. Nah, ini kegiatannya ada aksi sosial remaja. Ini kita melakukan pemberdayaan masyarakat, memberikan bantuan sosial, kemudian waktu itu juga masak-masak dengan ibu-ibu PKK, kemudian juga bersih-bersih di pinggir danau. Terus ini ada Guna UMKM, ini programnya dari divisi kewirausahaan. Jadi melakukan podcast dengan UMKM, gimana sih dia bisa mendirikan usahanya gitu, tips and triknya gimana, omsetnya berapa, kayak gitulah. Nanti kalau ada adik mau menonton podcastnya juga ada di YouTube-nya Genbi Undiksa. Terus ini juga Genbi Mengajar, jadi ini programnya dari pendidikan dan kebudayaan, divisi pendidikan dan kebudayaan. Itu kita memberikan pelatihan kepada adik-adik SD, adik-adik SMP terkait dengan matematika, itu waktu periode pertama. Terus yang periode kedua kita mengajar menjahitan. Jadi orang Bali biasanya ada membuat canang gitu adik-adik. Nah, terus ini ada Genbi Undiksa Festival. Jadi kita mengadakan lomba-lomba ya, ini program kerja yang bersama gitu. Ini kita mengadakan lomba-lomba seperti lomba esai, lomba poster. Jadi adik-adik juga bisa nih untuk ikut lomba-lomba Genbi, nanti sertifikatnya bisa dipakai buat daftar beasiswanya. Gitu. Terus yang terakhir ini ada Genbi Masterclass. Jadi ini seperti webinar ya, webinar pengembangan diri yang diadakan oleh Genbi. Ini kalau nggak salah waktu itu tips and trick mendapatkan beasiswa deh, sama tips and trick
di dunia kerja kayak gitu. Nah, ini terakhir aku punya video terkait dengan kegiatan Genpi buat adik-adik. Ya, aku stop share dulu ini. Salam kenal dan selamat datang di Genbi Mengajar. Pendidikan menjadi kunci utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Kegiatan Genbi Mengajar merupakan program kerja berkelanjutan dengan memberikan bimbingan kepada anak-anak terkait pelajaran umum yang relevan dengan pembelajaran di sekolah, dan termasuk pula Bank Indonesia, seperti cinta, bangga, dan paham rupiah. Kegiatan Genbi Mengajar kali ini berkolaborasi dengan Bali Baca Buku untuk anak-anak di Desa Kalibuku. Adapun tujuan dari diadakannya kegiatan Genbi Mengajar yaitu untuk memberikan ilmu dan pengetahuan baru kepada anak-anak di Desa Kalibuku untuk bersama-sama mendapatkan pendidikan, khususnya bagi yang sedang mengalami kendala dalam pembelajaran serta kekurangan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran. Perkenalkan nama kakak Kak Desi. Pada kegiatan Genbi Mengajar kali ini mengusung tema meningkatkan literasi dan numerasi dengan check-in Kola, cerdas, kreatif, inovatif, dan kolaboratif, yang mana diharapkan dapat membentuk generasi muda yang semakin cerdas, kreatif, dan kolaboratif dengan pendidikan sebagai dasar ilmu yang nantinya akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal sebagai perannya dalam sebagai frontliners ya. Genbi, energi untuk negeri. Oke adik-adik, jadi itu adalah presentasi kakak terkait dengan beasiswa Bank Indonesia dan juga video terkait dengan kegiatan Genbi Undiksa. Nah mungkin itu aja yang bisa kakak sharing ke adik-adik. Kalau misalnya adik-adik punya pertanyaan bisa open mic atau ketikkan di kolom komentar. Ya buat adik-adik juga yang mau bertanya gitu nanti setelah sesi webinar ini bisa hubungi aku ya. Ini aku bakal share kontak dan juga Instagram aku. Nah ini adik-adik bisa dicatat, mungkin nanti disimpan kalau mau tanya-tanya seputar beasiswa Bank Indonesia gitu. Apa aja sih yang ditanyain waktu interview kak gitu. Bisa nanti di WA atau DM di Instagram. Mungkin kita bisa saling follow juga ya di Instagram.